Shalom, selamat malam. Senang sekali kita dapat kembali mengikuti malam kedua di rangkaian acara KKR Pemuda Advent Jemaat Pionir Sario. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan mengenai tips kesehatan yang berjudul pencegahan dari penyakit jantung koroner. Ya, kenapa pencegahan? Karena kalau sudah sakit, maka banyak hal yang harus dikorbankan. Yang pertama waktu, material, dan lain-lain. Makanya sebelum kita beresiko untuk terkena penyakit ini, maka kita perlu mengetahui bagaimana cara mencegah penyakit ini, khususnya kita pada orang-orang muda yang masih sehat-sehat saat ini. Nah, berdasarkan data dari WHO, ada 10 penyebab utama kematian di dunia. Dan penyebab nomor satunya bukan corona, bukan stroke, tetapi penyakit jantung iskemik atau penyakit jantung koroner. Nah, dan fakta di Indonesia, 1 dari 10 orang berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan tahun 2014 itu meninggal karena penyakit jantung koroner. Dan di dunia berdasarkan dari data WHO, terdapat orang yang meninggal karena penyakit jantung koroner setiap 2 detik. Jadi bayangkan, saya berbicara di sini sudah sekitar 1 menit, kemungkinan ada 30 orang yang meninggal karena penyakit jantung koroner. Dan juga total biaya pelayanan kesehatan yang dihabiskan oleh penyakit jantung koroner, yaitu termahal dan terbanyak dari seluruh penyakit yang ada. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, terdapat kurang lebih 10,54 triliun dana yang dihabiskan untuk menangani pasien yang memiliki penyakit jantung koroner. Karena pelayanannya ini membutuhkan tenaga ahli dan juga biaya yang sangat besar. Nah, kemudian apa itu penyakit jantung koroner? Nah, penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung karena adanya penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah dari arteri koroner, yaitu arteri yang memperdarahi jantung, sehingga mengakibatkan gangguan otot jantung karena kekurangan suplai darah. Jadi kalau misalnya otot jantung mengalami kekurangan suplai darah dari arteri yang tersumbat, maka dapat menyebabkan kondisi yang disebut dengan namanya hipoksia, yaitu kekurangan oksigen, sehingga si otot jantung ini pompanya sudah tidak adekuat atau malahan ujung-ujung pada keadaan yang lebih berat menyebabkan henti jantung dan dapat menyebabkan kematian. Nah, kemudian kita lihat dari gambar jantung ini, kita lihat ada 2 pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Ada pembuluh darah arteri yang kiri dan juga kanan. Salah satu yang tersumbat dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, sehingga dapat berisiko untuk menyebabkan kerusakan dari otot-otot jantung. Ya. Nah, kemudian faktor resiko dari penyakit jantung koroner ini terdapat 2. Yang pertama ada yang dapat dimodifikasi, artinya dengan perubahan gaya hidup kita dapat memperkecil, meminimalisir terjadinya penyakit jantung koroner. Ada juga yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu semua orang beresiko untuk terkena. Untuk faktor resiko yang dapat dimodifikasi, yang pertama adalah dislipidemia atau keadaan di mana terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan juga penurunan kolesterol baik, yaitu kolesterol LDL, merokok, darah tinggi, diabetes, berat badan berlebih atau obesitas, dan ukurannya aktivitas fisik. Jadi untuk mencegah penyakit ini, simpelnya adalah mengatur atau meminimalisir faktor-faktor risiko ini yang ada. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian untuk faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, artinya semua orang dapat terkena, yang pertama adalah usia lanjut. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa semakin tahun-tahun ke sini, bahwa penyakit jantung koroner ini sudah sering terkena pada usia yang muda. Makanya bagi kita yang masih muda dan masih sehat-sehat, pentingnya untuk mencegah penyakit ini agar tidak terjadi di kemudian hari. Nah, kemudian jenis kelamin. Berdasarkan data lebih banyak laki-laki. Kenapa? Karena ada perbedaan hormonal. Kemudian ada riwayat dari keluarga. Nah, ini di gambar ini kita bisa lihat proses terbentuknya penyumbatan di dalam pembuluh darah jantung, yaitu plak aterosklerosis, di mana kita lihat pada gambar ini itu awalnya masih kecil ya, kita lihat. Ya, ini gambarnya. Kita lihat pelan-pelan dengan faktor resiko yang kita tidak kontrol, ada darah tinggi, rokok, dan juga penyakit gula, berat badan lebih, kurangnya aktivitas fisik, itu semakin lama semakin menumpuk itu plaknya. Nah, kemudian lama-kelamaan
bisa terjadi penyumbatan yang secara total atau secara parsial atau secara tidak total ya. Dan sewaktu-waktu plaknya ini bisa pecah dan bisa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah dan menyebabkan serangan jantung. Nah, ini kita lihat dari gambar yang berikutnya. Kita lihat itu pembuluh darah yang bagus, itu yang gambar B. Yang di sebelah ada orang itu, kita lihat karena ada aliran darah yang baik, jantungnya bagus, bekerja dengan baik. Sedangkan untuk yang sebelah, pembuluh darahnya ini sudah mengalami penyempitan, sehingga otot-otot jantung sudah tidak mendapatkan oksigen yang adekuat. Sehingga lama-kelamaan apabila dibiarkan secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan dari otot jantung dan dapat menyebabkan serangan jantung maupun sampai dengan kematian ya. Nah, bagaimana tanda dan gejala penyakit jantung koroner? Pada umumnya rata-rata adalah nyeri dada. Nah, nyeri dadanya seperti apa? Nyeri dadanya itu dirasakan seperti tertindih, ya, seperti tertimpa beban berat. Biasanya pasiennya akan merasa berat, kemudian dia akan menjalar sampai ke leher, bisa sampai ke belakang, bisa sampai ke lengan atas, ya, bisa disertai dengan keringat dingin dan juga mual. Nah, ini kita lihat ada lokasi-lokasi yang paling sering terjadinya gejala dari serangan jantung ya. Apabila sudah ada sumbatan, manifestasinya adalah nyeri dada yang kita kenal sebagai serangan jantung. Kita lihat bisa ada yang di dada, ada yang di ulu hati, di leher. Jadi manifestasi serangan jantung dari setiap orang itu berbeda-beda. Maka dari itu apabila saudara-saudara sekalian memiliki gejala-gejala seperti itu, maka disarankan untuk cepat ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat, minimal akan direkam jantung untuk memastikan bahwa tidak terkena penyakit jantung koroner ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk menghindari penyakit jantung koroner ini? Karena proses terbentuknya sumbatan di dalam pembuluh darah itu tidak serta-merta terjadi. Sebagian besar itu karena adalah plak aterosklerosis yang prosesnya itu sudah terbentuk sejak lahir di dunia ini. Khususnya waktu masih muda, mungkin ada gaya hidup yang tidak baik dari muda sehingga dapat menyebabkan lama-kelamaan akan tersumbat pembuluh darahnya. Nah, yang pertama untuk mencegah dari penyakit ini, cek kesehatan secara berkala ya. Cek kesehatan secara berkala. Nah, untuk orang sehat itu dianjurkan minimal 1 tahun sekali. Jadi walaupun tidak ada gejala, tidak merasakan apapun, sebaiknya minimal cek kesehatan setiap tahun 1 kali untuk orang yang sehat. Biasanya itu akan diukur tekanan darah, berat badan, dan juga kadar gula darah, kolesterol, dan juga asam urat dan lain sebagainya, sehingga dapat memastikan apakah orang ini beresiko untuk terkena penyakit jantung di kemudian hari. Nah, apabila orang tersebut sudah menderita penyakit gula, darah tinggi, ada kolesterol juga, itu minimal kontrol 1 bulan per kali, 1 kali per bulan ya. Nah, kemudian hindari asap rokok ya. Saya yakin dan percaya kita semua umat Tuhan tidak ada yang merokok ya. Karena merokok itu banyak sekali zat-zat yang terkandung di dalam situ, ada sekitar ribuan zat dan 600 diantaranya itu bersifat toksik sehingga dapat menyebabkan terbentuknya radikal bebas yang dapat mempercepat terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian rajin aktivitas fisik ya. Nah, aktivitas ini fisik dianjurkan sekitar 30 menit setiap hari sebanyak 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Jadi 3 sampai 5 kali dalam waktu kurang lebih 30 menit dalam sehari. Nah, olahraga yang dianjurkan adalah olahraga aerobik ya, bukan yang anaerob. Itu seperti jogging, jalan cepat, berenang, bersepeda, dan senam. Namun kalau misalnya ada yang sudah pernah terkena penyakit jantung koroner atau lagi sudah ada komplikasi ke gagal jantung, tentu saja aktivitas fisik yang akan dianjurkan itu berbeda dan harus dikonsulkan ke dokter bahwa tidak sembarang aktivitas fisik untuk orang yang sudah pernah terkena penyakit jantung ataupun sudah pernah mengalami gagal jantung. Ini untuk orang sehat seperti ini. Nah, kemudian diet yang sehat dengan kalori yang seimbang. Batasi jumlah gula ya, gula maksimal 4 sendok makan per hari untuk meminimalisir
risiko terjadinya penyakit gula. Karena salah satu faktor risiko dari penyakit jantung koroner kita sudah lihat tadi ada diabetes atau penyakit gula. Kemudian batasi konsumsi garam, maksimal 1 sendok teh per hari, berarti sekitar 5 gram. Nah, konsumsi garam ini untuk mencegah terjadinya darah tinggi yang merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Kemudian batasi konsumsi lemak atau minyak, maksimal 5 sendok makan dalam per hari. Ya. Kemudian konsumsi buah dan sayur perbanyak 3-5 porsi per hari. Nah, kemudian istirahat yang cukup. Ya, dianjurkan istirahat untuk 7-8 jam dalam sehari, ya. Karena kita tahu saat kita istirahat sebagai sel-sel tubuh yang rusak diperbarui, dan juga apabila kita tidak istirahat maka dapat menyebabkan peningkatan dari hormon stres, hormon kortisol. Kemudian kelola stres. Nah, bisa diseimbangkan antara waktu bekerja, istirahat, olahraga, dan juga rekreasi ataupun sosial. Jadi atur waktunya, jangan terlalu memaksakan diri untuk bekerja terlalu sering sehingga dapat menimbulkan stres. Kemudian bersikap terbuka dan berpikiran positif, dan juga beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kalau orang-orang kita stres, akan terjadi pengeluaran juga dari hormon kortisol, di mana hormon ini dapat menjadi resiko terbentuknya plak aterosklerosis, dan juga dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh. Ya, semoga tips yang sudah saya berikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, agar kita semua dapat terhindar dari yang namanya penyakit jantung koroner. Terima kasih.